Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori konspirasi. Kenapa Elon Musk jatuhkan harga Bitcoin dan MUI haramkan BTC? Bitcoin adalah sebuah uang elektronik yang dibuat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka yang dia rancang, dan juga menggunakan jaringan peer-to-peer tanpa penyimpanan terpusat atau administrator tunggal di mana Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut Bitcoin sebuah mata uang yang terdesentralisasi. Tidak seperti mata uang pada umumnya, Bitcoin tidak tergantung dengan mempercayai penerbit utama. Bitcoin menggunakan sebuah database yang didistribusikan dan menyebar ke node-node dari sebuah jaringan P2P ke jurnal transaksi, dan menggunakan kriptografi untuk menyediakan fungsi-fungsi keamanan dasar, seperti memastikan bahwa Bitcoin hanya dapat dihabiskan oleh orang memilikinya, dan tidak pernah boleh dilakukan lebih dari satu kali. Desain dari Bitcoin memperbolehkan untuk kepemilikan tanpa identitas anonymous, dan pemindahan kekayaan. Bitcoin dapat disimpan di komputer pribadi dalam sebuah format file wallet atau disimpan oleh sebuah servis wallet pihak ketiga. Dan terlepas dari semua itu Bitcoin dapat dikirim lewat internet kepada siapapun yang mempunyai sebuah alamat Bitcoin. Topologi peer-to-peer Bitcoin dan kurangnya administrasi tunggal membuatnya tidak mungkin untuk otoritas pemerintahan apapun untuk memanipulasi nilai dari Bitcoin atau menyebabkan inflasi dengan memproduksi lebih banyak Bitcoin. Bitcoin adalah salah satu dari implementasi pertama dari yang disebut mata uang kripto. Pertama kali dideskripsikan oleh Wei Dai pada tahun 1998 dalam milis Cypherpunk. Bitcoin dan mata uang kripto lainnya, disebut sebagai aset kripto, kini sudah bisa diperdagangkan di Bursa Berjangka Komoditas Indonesia, setelah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bapepti) menerbitkan Peraturan Bapepti Nomor 5 Tahun 2019 pada tanggal 8 Februari tahun 2019. Keberadaan mata uang virtual, seperti halnya Bitcoin dan lainnya di Indonesia memang sudah mendapat lampu hijau dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bapepti). Akan tetapi, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran di tanah air. Duit digital ini juga bukan merupakan produk industri keuangan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa tempat untuk melakukan perdagangan Bitcoin secara online. Tempat-tempat tersebut sering disebut dengan nama exchange, pertukaran, jual beli. Jumlah perusahaan crypto exchange di Indonesia cukup banyak dan menawarkan beragam fitur. Bila kita mendaftar pada sebuah platform exchange, maka di dalamnya sudah ada wallet Bitcoin yang bisa langsung digunakan. Bitcoin Wallet dibutuhkan untuk menjaga keamanan aset kripto atau mata uang digital yang kita miliki. Karena sebuah wallet pada dasarnya sama seperti rekening bank, di mana bisa melakukan penerimaan, penyimpanan hingga pengiriman Bitcoin. Otoritas Berjangka Amerika Serikat, US Commodity Future Trading Commission, CFTC, menyatakan virtual currency sebagai komoditas pada tahun 2014. Sejak itu pula, pengawasan berada di bawah CFTC. Pengawasan ini termasuk mengambil tindakan pada bursa future Bitcoin yang tidak terdaftar dan menindak manipulasi pasar di platform derivatif. CFTC pun menerbitkan panduan pembeda pasar derivatif dan pasar spot untuk virtual currency. Ruang lingkup pengawasan CFTC hanya berada di pasar berjangka dan derivatif. CFTC menerbitkan peringatan soal valuasi dan volatilitas pasar virtual currency, serta mengatasi skema Ponzi yang menggunakan virtual currency. AS tidak mengawasi secara komprehensif terhadap perdagangan Bitcoin atau virtual currency lain. Tapi, virtual currency menghadapi beberapa aturan dari otoritas. Regulator perbankan mengawasi bursa kripto di dalam dan luar negeri lewat peraturan transfer uang. Venezuela merupakan salah satu dari beberapa negara di mana listrik murah telah membuat penambangan kripto menjadi usaha langka yang menguntungkan. Di lantai sebuah pabrik di Caracas, hiruk-pikuk puluhan komputer tambang Bitcoin terdengar tanpa henti, memekakkan telinga.
Di perusahaan bernama Dr. Miner, di Caracas Timur, hampir 80 komputer menghasilkan Bitcoin setara dengan nilai $10.000 per bulan. Masing-masing komputer bernilai sekitar $400 dan besarnya hanya seukuran kotak sepatu. Proses ini menghasilkan panas yang besar, membutuhkan daya pendinginan konstan dari 4 kipas besar. Tagihan listrik untuk semua peralatan tidak sampai $10 untuk 1 bulan, kata Teodoro Toujou-Midis, CEO Dr. Miner. Perusahaannya didirikan untuk membangun tambang kripto di seluruh negeri dan menyediakan mesin yang dibutuhkan. Kami telah menemukan cara untuk menghasilkan pendapatan dengan mudah, mengubah energi menjadi uang, katanya kepada AFP. Di negara yang sedang mengalami resesi dan menghadapi inflasi tertinggi di dunia yang mencapai hampir 3.000% pada 2020, penambangan kripto menghadirkan peluang ekonomi bagi beberapa orang yang beruntung. Hal ini dimungkinkan oleh salah satu negara dengan harga listrik terendah di dunia. Komoditas ini disubsidi secara besar-besaran oleh pemerintah Venezuela. Penambangan adalah salah satu cara untuk meningkatkan mata uang kripto, dengan menempatkan komputer bertenaga tinggi untuk bekerja memecahkan soal matematika yang rumit. Namun biaya listrik merupakan hambatan utama bagi para penambang di banyak negara. Menghadapi krisis ekonomi, namun di Venezuela, kondisi krisis ekonomi mengesampingkan sebagian besar pertimbangan lain, termasuk pemadaman listrik yang sering terjadi di negara di mana layanan publik telah runtuh. Dengan demikian, di ibu kota Caracas dipilih karena gangguan tersebut jarang terjadi. Para penambang kripto di Venezuela juga tidak terganggu oleh kecepatan internet broadband yang ketiga terendah di Amerika Latin. Untuk menambang, Anda tidak memerlukan internet berkecepatan super tinggi, kata peneliti kripto dan ekonom Aaron Olmos, dilansir dari AFP. Toujou-Midis menjual mobilnya dan rekannya menjual sepeda motor, masing-masing untuk membeli komputer penambangan. Pada 2016, di tempat makan kamar rumah, keduanya mulai membangun komputer untuk dijual. Usaha tersebut terbukti populer, banyak orang ingin berinvestasi, bahkan tanpa memahami apapun tentang penambangan kripto, kata Olmos. Saat ini, Dr. Miner memiliki sekitar 1.500 penambang yang terhubung ke jaringannya, menurut situs web perusahaan. Karena nilai mata uang Bolivar terpukul oleh krisis ekonomi selama bertahun-tahun, Bitcoin menjadi semakin diterima sebagai mata uang di Caracas. Memiliki uang kripto adalah jalan keluar dari hiperinflasi, alat tambahan untuk menghadapi krisis, ujar Olmos. Menurut perusahaan konsultan Olmos Group Venezuela, transaksi dengan mata uang kripto mencapai puncaknya pada $303 juta di Venezuela pada 2019, sebelum epidemi virus corona. Pertanyaannya, kenapa Elon Musk menjatuhkan harga Bitcoin dan MUI haramkan BTC? Jawabannya silahkan Anda cari sendiri. Terima kasih telah berkunjung dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan info lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.